Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Teman-teman, berjumpa lagi bersama Bunda dan juga teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita masuk tema tanaman dengan subtema tanaman sayur bayam. Bunda sudah bawa sayuran bayam. Nah, kita mau mengenal bagian-bagian dari tanaman sayur bayam. Yang pertama, ini adalah akar. Akar berfungsi untuk menyerap zat hara dari dalam tanah sehingga tanaman bayam bisa tumbuh dengan subur. Yang kedua adalah batang. Batang ini berfungsi untuk menopang agar tanaman bayam ini bisa berdiri dengan kokoh. Dan yang ketiga ini adalah daun. Nah, betul, ini daun bayam yang biasanya dimasak. Daun ini berguna untuk melakukan proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan. Dan yang terakhir ini adalah bunga. Bunganya ini bisa ditanam lagi, bisa disebar lalu tumbuh bayam lagi. Nah, teman-teman, itu tadi adalah bagian-bagian dari tanaman sayur bayam. Nah, sayur bayam itu mengandung zat besi dan vitamin-vitamin yang lain yang bagus untuk kesehatan. Jadi kalau kita banyak makan sayur bayam, tubuh kita akan menjadi sehat dan kuat. Nah, kegiatan hari ini adalah mendengarkan cerita. Bunda nanti akan memberikan sebuah cerita kepada teman-teman dan teman-teman mendengarkan ceritanya yang tertib ya. Cerita ini berjudul Sayur yang Bijaksana. Di sebuah kebun sayur ada seorang petani yang sedang merawat tanamannya. Ada sayur kubis, ada sayur cabai, dan juga ada sayur bayam. Nah, tiba-tiba Pak Tani bertanya pada tanamannya, "Hai tanaman-tanamanku, siapa yang bisa menunjukkan kelebihan kalian? Akan kukabulkan semua permintaan kalian." Lalu kubis mendekati Pak Tani. Pak Tani, sudah pasti aku yang punya kelebihan. Badanku gendut. Sudah pasti kalau dimasak pasti menghasilkan sayuran yang sangat banyak. Nah, orang yang memakanku pasti jadi kenyang dan rasaku juga pasti paling enak. Nah, kemudian ganti si cabai yang mendekati Pak Tani. Pak Tani, hah, sudah pasti akulah yang paling hebat. Aku punya rasa yang pedas. Aku dicari oleh banyak orang untuk dijadikan bumbu di setiap masakan mereka. Jadi sudah pasti akulah yang paling hebat. Nah, lalu si bayam hanya diam. Kemudian ditanya oleh Pak Tani, "Hei bayam, kenapa kamu diam saja? Ayo tunjukkan kelebihanmu." Lalu bayam mendekati Pak Tani. "Pak Tani, aku punya kelebihan mengandung zat besi yang baik untuk kesehatan. Tapi di samping kelebihanku, aku juga punya kelemahan. Aku kalau tidak segera dimakan, nanti giziku juga akan berubah menjadi racun yang justru berbahaya untuk tubuh. Jadi selain aku punya kelebihan, aku masih punya kekurangan. Aku punya kelemahan." Nah, akhirnya Pak Tani menobatkan bayam sebagai sayur yang paling bijaksana. Inilah sayur yang aku pilih. Dia adalah sayur yang bijaksana. Dia tidak sombong. Dia tidak menunjukkan kelebihannya saja, tapi dia juga mengakui kekurangannya. Nah, bayam, apa yang kamu inginkan? Pak Tani, aku ingin Pak Tani membangunkan pagar untuk kami agar kami terlindungi dan tidak dimakan oleh binatang-binatang yang jahat. Nah, akhirnya Pak Tani membangunkan pagar untuk tanaman-tanamannya Pak Tani agar terhindar dari ancaman binatang yang memakannya. Nah, lalu dibangunlah pagar oleh Pak Tani untuk melindungi tanaman-tanamannya. Sudah selesai ceritanya. Pesan Bunda, kita tidak boleh sombong atas apa yang kita miliki dan kita juga harus peduli kepada sesama teman. Nah,
Nah, hari ini kita sudah belajar tentang tanaman sayur bayam, bagian-bagian dan juga manfaatnya. Kita juga sudah mendengarkan cerita tentang sayur yang bijaksana. Nah, terima kasih. Besok masuk lagi ya. Besok ada kegiatan yang lebih seru lagi dengan subtema tanaman pohon pisang. Nah, teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.